Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jukna Satu dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PLS. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai mengenai pengelolaan dari program pendidikan kesetaraan. Ya, Yang pertama itu dari aspek perencanaannya, Pak. Kira-kira bagaimana dari aspek perencanaannya untuk program kesetaraan ini, Pak? ya, terima kasih adik-adik mahasiswa dan terima kasih juga pada Universitas Negeri Gorontalo khususnya jurusan pendidikan ya yang telah mempercayakan SKB Bone Bolango untuk tempat observasi ya. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan tentang pertanyaan mengenai perencanaan daripada pendidikan kesetaraan ini memang untuk SKB Bone Bolango itu ada program paket kesetaraan paket A, B, dan C. Iya. Jadi program paket ABC ini perencanaannya itu khusus untuk perencanaan dari lembaga SPNF-SKB ini itu dimulai dari identifikasi. Nah, baru-baru ini kita sudah turunkan untuk tim identifikasi, ada surat tugasnya, itu ditugaskan untuk sementara ini kita masih sekecamatan Tapabulan, CS. Jadi masih Tapabulan ini belum Subawa, belum Kabila, belum juga karena kita terbatas dengan eh, anggaran yang ada. Sedangkan itu pun yang kita menurunkan teman-teman ini belum ada anggarannya sebenarnya, tidak ada anggarannya. Hanya saja untuk identifikasi itu, biasanya itu dalam 1 tahun itu 2 kali dia. Jadi dia per semester. Dan awal awal tahun ajaran. Ini kan bulan Juli kemarin kan, tahun ajaran 2022-2023. Karena itu perhitungan tahun ajaran untuk pendidikan. Maka dimulai dari identifikasi. Identifikasi itu mereka ke desa, kemudian mengidentifikasi peserta yang putus sekolah di desa, ya, mengambil data di desa. Setelah itu mereka harus langsung door to door ke rumah. Jadi bukan cuma data mentahnya di desa, jadi didatangi. Yang putus misalnya SD, ada yang putus SMP, putus misalnya SMA, yang sederajat, itu didata semua. Nah, setelah itu mereka setelah kembalinya itu kita tugaskan selama 2 hari. Tetapi bukan pelaksanaannya ya karena berbagai kendala di desa atau misalnya dia ada petugas yang tidak ditemui di kantor desa atau di mana sehingga kemudian setelah itu mereka kembali itu menganalisis. Jadi pamong belajar ini dengan tenaga kependidikan yang ada di SKB itu yang diturunkan. Nah, kalau di pamong belajar ada yang tugasnya tupoksinya untuk menganalisis sesuai dengan jenjang kepamongannya. Karena jenjang pamong itu ada pertama, ada muda, ada madya. Jadi itu jadi tugas misalnya pamong muda untuk mengidentifikasi, yang menganalisis itu bukan pamong lagi itu. Jadi ada tugas sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun Permen nomor 15 tahun 2010. Diatur di situ untuk tugas-tugas pamong, tupoksi pamong belajar. Nah, setelah itu di analisis, hasil analisis itu kita rapat untuk penentuan klasifikasi mana yang paket A, mana yang paket B, mana yang drop out, ya, yang putus di kelas di sesuai jenjang itu. Kemudian itu nanti akan dikelompokkan. Yang drop out misalnya SMP, misalnya kelas 8, kita sendirikan itu. Kita sendirikan. Ya. Jadi, tapi saya lupa bahwa tim ini mereka membawa eh, instrumen pendataan. Bawa instrumen pendataan. Jadi sudah ada di sini setelah dianalisis, ini sudah pelaksanaan kemudian dianalisis di lembaga SKB, kemudian itu diputuskan dalam satu rapat, kemudian kita akan turun sosialisasi. Setelah data itu terkumpul, kemudian sudah real mana yang paket A, mana yang paket B, mana yang posisinya kelas 11, kelas 12, kelas 10, kelas 9, kelas 8, kelas itu sudah ada semua, baru kita turun sosialisasi. Turun sosialisasi untuk apa? Di samping menyampaikan tentang aturan di dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan, juga mensosialisasikan dan kita ingin tahu langsung siapa yang memang benar-benar untuk memang yang kita rekrut untuk melanjutkan pendidikan itu, yang memang benar-benar siap untuk belajar itu.
Oke, baik. Setelah kita sosialisasi, kemudian setelah sosialisasi, kemudian kita kembali merencanakan lagi untuk pelaksanaannya. Gitu. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk perencanaan program ini ada beberapa hal yang sudah Bapak Iya. sampaikan dari hasil identifikasi, terus menganalisis dan lain-lain. Terus selanjutnya mengenai aspek pengorganisasiannya, Pak. Pengorganisasiannya itu tadi kan sudah termasuk kita sudah memisahkan mana yang paket A paket B kan. Setelah itu kita membuat jadwal untuk menugaskan eh, pengajar itu siapa yang mengajar apa, ya kan? Jadi sudah ada jadwal, paket A sudah ada jadwal, paket B sudah ada jadwal sesuai dengan jenjangnya. Setelah ada jadwal itu, baru kita mulai proses pembelajarannya. Jadi menyampaikan ya masing-masing Pak belajar sebagai tutor, sebagai pengajar itu menyampaikan perkenalan untuk mata-mata pelajaran yang akan diajarkan, yang akan mereka eh, laksanakan selama pembelajaran setiap semester. Nah, di SKB ini memang kita kekurangan. Jadi di dalam jadwal itu sesuai spesifikasi. Kalau misalnya sesuai kualifikasi pendidikannya. Nah, kita kekurangan di sini banyak kekurangan, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada yang spesifikasi bahasa Indonesia. Kemudian agama. Agama yang ada di kita ini adalah agama yang tenaga kontrak, bukan PNS, bukan pamong belajar. Kemudian matematika, IPA, itu yang tidak ada spesifikasi. Nah, solusi kita merekrut tenaga pendidik dari SMP yang notabene sarjana, kualifikasi pendidikan sarjana, untuk kita ajak bekerja sama, ataupun masyarakat yang memiliki kualifikasi S1 sesuai dengan jurusan. Jadi persoalan itu yang harus kita tempatkan di kita MOU dengan mereka, kita ajak mereka untuk mengajar sehingga mata-mata pelajaran ini terisi dalam jadwal. Itu pengorganisasiannya. Terus selanjutnya ada dari aspek untuk aspek pelaksanaannya, Pak. Nah, aspek pelaksanaannya sekarang ini sudah sistemnya bukan lagi semester lagi. Sekarang sudah sistem modul. Nah, modul itu ada ketuntasan modul. Jadi sudah ada tema-tema, sudah ada pokok-pokok bahasan atau tema-tema dalam dalam pembelajaran itu yang harus dihabiskan. Dengan kurikulum 13 ini kita masih menggunakan kurikulum 13, kan ada standar KKM. Jadi nilai ketuntasannya daripada materi-materi yang diberikan oleh pengajar itu harus tuntas dia. Tuntas, harus tuntas tema itu. Nah, tidak ada lagi pelaksanaan semester kayak dulu harus ada ininya, ada apa? Ada harus tes teori apa? Begitu. Tidak ada lagi itu. Jadi evaluasinya nanti terakhir sesuai dengan partisipasinya dalam pembelajaran, kemudian kemampuannya dalam menerima apa yang diberikan oleh tim pengajar. Itu yang untuk pelaksanaannya di lapangan. Baik, untuk selanjutnya itu dari pengawasannya, Pak. Untuk pengawasan ini bagaimana di program SKN? Nah, untuk pengawasan ini kan di pendidikan non formal itu, kalau di pendidikan formal kan ada pengawas. Nah, di kita istilahnya adalah penilik. Jadi di samping ada pengawasan langsung, ada monitoring dari kepala lembaga SKB. Jadi kapasitas saya itu memonitoring pembelajaran, diawasi. Artinya dengan adanya letak geografis yang berjauhan pelaksanaan misalnya di Botutono atau mungkin di Kabila Bone, jadi saya memantau langsung apakah, karena biasa dari misalnya pendidik dari kantor biasa tidak ada di sana, makanya harus untuk diawasi untuk apakah mereka ini keluar dari sini untuk mengajar itu ada di tempat pembelajaran, nah gitu. Sehingga karena ini keberlangsungan pembelajaran, kita berusaha apa yang ada di dalam kurikulum itu tersampaikan semua untuk setiap jenjang itu. Oleh karena itu selalu kita awasi tim pengajarnya, baik itu yang di luar maupun yang ada di lembaga SKD. Nah, penilik juga kita berikan jadwal. Jadi jadwal-jadwal pembelajaran itu sudah diketahui oleh penilik. Dia sudah pegang jadwal, sudah pegang data peserta didiknya, program apa, baru mereka datang untuk memantau, untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan itu, untuk proses pembelajaran. Demikian. Maaf, jadi dapat disimpulkan bahwa
dari aspek pengawasannya itu kita harus ada penyidik ya. Ya, ada Jadi penilik, kemudian diawasi juga ada ya, pengawasan intern lalu juga daripada memberikan jadwal itu ya. ya jadwal. Terus pertanyaan selanjutnya itu tahap evaluasi. Nah, evaluasi. Untuk evaluasi, tim pengajar tadi yang sudah melaksanakan menuntaskan modul-modul tadi sesuai dengan jenjang kelas atau jenjang pendidikannya itu, kemudian mereka mengevaluasi untuk pencapaian bahwa proses belajar mengajar itu pencapaiannya maksimal, itu penilaiannya itu kalau dulu kan harus dilaksanakan mungkin ada eh, ujian pelaksanaan setengah semester, kemudian ada semester. Ah, ini lain lagi. Di saat memberikan pembelajaran itu langsung di situ penilaiannya kepada peserta didik. Jadi kalau misalnya ada tema yang sudah tuntas, misalnya 2 3 tema yang dituntas, langsung di situ penilaiannya. Akumulasi dari penilaian setiap pertemuan maupun ini itu diakumulasikan setelah selesai ketuntasan daripada tema yang diberikan. Jadi nilai untuk semester itu akumulasi dari itu. Kewenangan daripada setiap penanggung jawab mata pelajaran. Dan di kurikulum 2013 ini kan ada KKM, ya kan? Ada batas ketuntasan. Misalnya bahasa Indonesia yang menentukan batas untuk KKM-nya itu adalah lembaga, hasil rapat daripada kepala SKB dengan seluruh pendidik. Misalnya bahasa Indonesia, kita standarnya berapa? Kalau misalnya dia di bawah daripada standar, berarti tidak memenuhi kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kita tetapkan 73, maka dia tuntas itu 73 ke atas. Ya kan? Kalau dia 73 ke bawah itu tidak tuntas itu. Itu seperti itu. Jadi sudah ditetapkan di lembaga nilai ketuntasan. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa saja sih permasalahan yang terjadi di dalam program kesetaraan ini Pak? Ya, di program kesetaraan ini memang kalau bicara kendala itu banyak. Cuma tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa satu di soal identifikasi. Identifikasi itu kita tidak punya biaya memang langsung untuk khusus identifikasi. Kemudian eh, di dalam melaksanakan tugas ini pamong-pamong belajar sebagai pendidik seharusnya kita alokasikan di BOP. Tetapi kita punya pendidik juga di luar daripada SKB. Ini yang kendala. Bagaimana sebenarnya membiayai mereka yang di luar daripada SKB ini dan yang dibiayai itu sebenarnya harus dia terdaftar Japodik. Pendidiknya harus ada masuk di dalam data Dapodik. Nah, kendala yang kedua adalah spesifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kekurangan pendidik yang mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, agama. Kenapa mungkin kita sekarang posisi kita itu 6 dengan saya? 6 itu hanya jurusan ekonomi, ada hanya jurusan eh, ekonomi yang paling banyak. Yang jurusan bahasa Indonesia tidak ada, kemudian ada hanya IPS ya, hanya jurusan IPS. Hanya itu kendalanya di dalam. Jadi kita masih kekurangan pendidik spesifikasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dengan IPA. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya permasalahan dari pendidikan program kesetaraan ini adalah ini dari tahap identifikasinya itu tidak punya biaya ya. Ya, tidak punya biaya. Artinya bukan tidak punya biaya, yang dibiayai oleh BOP itu adalah usia sekolah, usia 21 ke bawah. Sementara peserta didik kita itu lebih banyak yang 22 ke atas. Itu tidak terbiayai. Nah, untuk misalnya untuk biaya ya alat tulis menulis, ya, kemudian biaya mereka untuk operasional di dalam pelaksanaan kalau bisa ada tugas-tugas yang diberikan, banyak hal yang harus dibiayai. Terus yang kedua itu adalah spesifikasi di mana kekurangan Ya, pendidik Pak dari pendidik yang spesifikasi mata pelajaran itu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Ya, terima kasih banyak juga yang kami sampaikan. Saya atas nama jajaran SPN FSKB Kabupaten Bone Bolango menyampaikan banyak terima kasih. Alhamdulillah sudah ya mahasiswa sudah berkunjung ke mungkin baru kali ini ya, ya Pak. Berkunjung ke SKB. Seperti inilah keadaan SKB di Bone Bolango. Ya, dengan segala kekurangan kami tetap berusaha untuk melayani masyarakat walaupun serba kekurangan melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan non formal. Terima kasih ya kepada mahasiswa, terima kasih kepada UNG khususnya untuk jurusan pendidikan ya Fakultas Pendidikan ya. Menyampaikan terima kasih yang sudah menugaskan terutama pemegang mata kuliahnya. Terima kasih kepada penanggung jawab mata kuliahnya yang sudah menugaskan dia
Pak Zulkarnain. Ya, salam kembali dari SKB Bone Bolango. Mudah-mudahan ke depan masih bisa dipercayakan untuk tempat PKLK atau tempat mungkin untuk observasi atau mungkin kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pendidikan formal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh.